cold injury ya. Cold injury ini itu maksudnya ya trauma dingin. Kalau ada trauma panas, ini ada trauma dingin ya. Kenapa dingin bisa bikin trauma? Ya kalau nanti kita bahas. Kalau trauma itu maksudnya ada ruda paksa atau kerusakan jaringan. Jadi pada kondisi yang dingin, dalam hal ini ya dingin yang bikin trauma itu ya dingin ekstrim. Biasanya di bawah 33 dan waktu lama. Atau dengan bahasa lainnya itu adalah dingin sehingga terjadi vasokonstriksi pembuluh darah perifer sehingga juga terjadi trauma pada sel atau jaringan. Trauma dalam ini adalah kematian sel jaringan. Jadi trauma dingin juga termasuk trauma termal ya. Jadi kalau trauma termal itu bicara ada trauma panas sama trauma dingin. Nggak ada istilah trauma panas-panas jambu, trauma dingin-dingin kuku, nggak ada. Ya, jadi ada dua trauma panas dingin. Jadi kita hari ini bicara tentang cold injury itu trauma dingin. Kalau panas udah tahu, udah bisa membayangkan bahwa semua kalau yang panas itu pasti bisa bikin kerusakan jaringan, melepuh, berbentuk bulas, segala macam. Tapi kalau trauma dingin, kita akan lihat masalahnya di mana. Ternyata dingin ini memang terjadi vasokonstriksi pembuluh darah di perifer sehingga aliran darah ke perifer itu jaringan itu akan mati, akan stop, hilang. Jadi tidak hanya obstruksi ini terjadi karena aliran darah itu tidak lancar. Injury maksudnya adalah kematian jaringan oleh karena oksigen ke jaringan tidak sampai, oleh karena terjadi vasokonstriksi pembuluh darah yang kecil atau di pembuluh darah perifer oleh karena faktor suhu gitu. Jadi sebenarnya kan di dalam pembuluh darah kita ini ada cairan, ada darah ya. Jadi prinsip cairan itu kalau dia suhunya makin rendah, maka kerapatan antar jaringan itu akan makin rapat sehingga aliran darah juga kurang bagus. Sehingga makanya udah hukum alam kan, kalau kita kedinginan kita justru makin merapat. Kalau kita kepanasan, kita justru berjauhan. Sama kayak cairan. Makanya kalau nanti bekerja di emergency department, kalau nanti misalnya kita butuh cairan yang lebih banyak cepat nguyur cairannya, maka sebagai cairan itu dihangatkan gitu, bukan malah cairan dingin. Jadi kalau nanti kalian di IGD jumpa pasien dengan perdarahan atau dehidrasi, kan butuh kalian apa namanya? Saya izin matikan screen dulu ya karena sinyal kurang bagus. Jadi kalau nanti misalnya di apa namanya emergency IGD, pasien perdarahan dehidrasi butuh cairan lebih cepat untuk kurasi, maka hangatkan dulu cairannya, baru diberikan cairan. Jangan memberikan cairan dingin karena bahaya. Udah dingin, udah lambat, tetesan yang tidak relatif lebih lambat, serta kalau cairan dingin memang terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah perifer sehingga akan memicu oksigen nggak nyampe ke jaringan. Itu berbahaya. Maka trauma dingin ini berbahaya. Sehingga memang kalau nanti kalian di IGD, maka sebagusnya cairan itu dihangatkan, nggak boleh dingin. Sama juga pasien juga harus dihangatkan. Kita ingat juga bahwa belajar di biokimia, enzim itu akan bagus bekerja, tubuh bagus bekerja ketika dalam kondisi hangat. Dan jangan pernah menyatakan pasien kardiak arrest dalam keadaan pasien mengalami hipotermi, karena nggak akan maksimal. Jadi bagusnya ketika ada kondisi trauma, pasien dihangatkan dengan selimut penghangat atau blanket penghangat. Ya. Nah, hari kita bicara tentang trauma dingin. Nah, trauma dingin atau cold injury itu jenisnya ada force knife, force bite, trauma tidak membeku. Udah, ini ya istilah dihafal saja. Yang penting memang bahayanya kalau terjadi dingin dalam waktu lama, ya apalagi kita orang Indonesia yang tidak biasa itu berada di dalam kondisi dingin, apalagi salju, pembuluh darah kita tidak begitu baik. Kalau mereka di luar negeri mungkin sudah beradaptasi ya secara genetik sehingga pembuluh darahnya itu atau tubuh atau jaringan itu lebih tahan pada suhu dingin dibandingkan kita yang tinggal di negara tropis seperti ini. Jadi intinya pada kondisi cold injury ini, kondisi jaringan itu tidak mengalami pasukan oksigen yang baik oleh karena aliran darah nggak lancar oleh karena vasokonstriksi. Umumnya di ujung-ujung ujung-ujung tubuh seperti kuku, jempol, kaki yang di ujung-ujung yang sebenarnya daerah ujung itu tidak begitu banyak aliran darah. Ya, atau jaring lokal jenisnya force burst bite. Kalau yang itu bisa hipotermi sistemik, ini bisa pasien mengalami kematian bahkan karena hipotermi seluruh tubuh. Kalau dia satu bagian tubuh saja is oke, tapi kalau dia satu bagian tubuh memang pasti mati ya. Jadi ada istilahnya force knife, itu adalah bentuk yang ringan ditandai dengan adanya rasa nyeri, tampak pucat, atau anestesi baal atau kebas di daerah yang terkena terjadi jika terpapar dengan suhu
Kita pakai Celsius 15 derajat Celsius. Dimulai dari hidung, telinga, pipi, dan jari dan tumit. Jadi kalau misalnya saya pengalaman pertama waktu itu ke Belanda, waktu itu suhunya 1 derajat Celcius saja, 1 derajat Celcius. Karena waktu itu lagi tugas belajar, kita baru pertama kali ke Belanda. Apa yang terjadi? Kita udah ujung-ujung jari tangan, kaki, itu hidung, ini bibir, ini sudah mengalami kering, kemudian udah mengalami mati rasa, anestesi ya. Kemudian karena perfusi ke jaringan tidak bagus, perfusi ke jaringan saraf di perifer tidak bagus, maka muncul rasa nyeri. Jadi akan terasa seperti sama kayak iskemik ujungnya. Jadi kalau misalnya kenapa muncul rasa nyeri? Karena aliran darah itu tidak sampai ke jaringan saraf di perifer. Itu juga yang mendasari terjadinya low back pain atau HNP atau hernia HNP yang menjepit saraf di depannya. Maka akan muncul nyeri. Karena apa? Karena pembuluh darah yang untuk mensarafi daerah saraf yang dijepit itu yang sama, misalnya gini, ada diskus prolaps L5S1. Maka yang kejepit adalah saraf L5. Jika bukan saraf yang kejepit, tapi pembuluh darah untuk L5 itu juga kejepit, sehingga muncul rasa nyeri. Jadi kenapa bisa muncul nyeri seperti ini? Oleh karena memang aliran darah ke saraf perifer yang khusus mensarafi daerah hidung, telinga, pipi, atau daerah tumit tadi itu tidak mengalami pasukan aliran darah, sehingga muncul nyeri. Kalau ini muncul terus-menerus, bisa terjadi kematian jaringan oleh karena aliran darah ke jaringan juga mengalami gangguan. Nah, kalau dia frost knife ini, dia pulih sendiri. Kalau kau udah minum kopi atau hangat atau celupkan daerah tersebut ke air yang hangat, itu akan balik lagi dan gejala itu akan hilang. Tapi ada kondisi tertentu yang memang tidak bisa. Ini kita lihat. Ya. Nah, contoh seperti ini, dia jadi udah mulai agak biru sedikit. Sama sebenarnya kalau misalnya kau iseng-iseng ya, jari tanganmu ini kau ikat pakai karet, maka kan biru juga gitu. Maka prinsipnya adalah sebenarnya bukan masalah dinginnya, masalah dingin yang menyebabkan terjadi vasokonstriksi di daerah perifer. Nah, vasokonstriksi ini kan darah ini kan juga mensarafi jaringan saraf dan non saraf. Kenapa bisa muncul nyeri? Oleh karena darah ke saraf di sini itu tidak mengalami pasokan. Ini sudah mulai biru. Kalau ini terus-menerus tidak diatasi, lama akan biru, akan mati sel jaringan yang akan menghitam, nekrosis namanya. Kalau dia kekurangan aliran darah, pada fase akut namanya iskemik. Kalau jaringannya sudah mati, sudah hitam, namanya nekrosis. Ya. Nah, dia akan pulih sendiri, kemudian, nah, ada lagi istilahnya frostbite. Ini yang jaringan yang tipe trauma injury yang melekat atau mengenai satu organ tertentu, jaringan tertentu. Frostbite ini adalah pembekuan jaringan di bawah 0 derajat atau 30 derajat Fahrenheit yang terjadi karena pembekuan intraseluler oklusi mikrovaskular. Ya, kalau frostbite ini juga sudah terjadi. Frostbite tadi juga sudah terjadi oklusi ya, cuma memang tidak terlalu parah dan bisa balik lagi. Tetapi makin rendah suhunya, maka oklusi atau vasokonstriksi mikrovaskular itu ya kan makin parah sehingga terjadi namanya anoksia jaringan. Ada nanti istilahnya hipoksia. Hipoksia itu adalah ada istilahnya nanti hipoksemia. Hipoksemia itu adalah oksigen yang kurang dalam darah. Nanti istilahnya pertama hipoksemia itu oksigen kurang di darah. Ada istilah hipoksia itu kurang oksigen di jaringan. Kalau anoksia oksigen nggak nyampe ke jaringan, ya sehingga jaringannya mati. Nah, tapi derajatnya ada beda-beda. Ya ada derajat 1, 2, dan 3. Ya, jadi kalau derajat 1 itu terjadi hiperemi kulit merah dan edem tanpa nekrosis kulit, tanpa adanya hitam kulitnya. Derajat 2 pembentukan fisikal atau bula, udah mulai gelembung-gelembung, serta terjadi hiperemi, dasar merah dan edem, bengkak dan nekrosis serta hitam. Nekrosis ini hitam ya sebagian lapisan kulit. Jadi kalau udah iskemik itu darah kurang, itu biasanya biru dulu, pucat. Kalau udah nekrosis mati jaringannya itu udah hitam. Derajat 3 terjadi nekrosis seluruh lapisan kulit dan suputan biasanya disertai dengan pembentukan fisikal hemoragik. Ya, derajat 3 udah mulai makin menghitam disertai dengan vesikel-vesikel yang isinya darah. Kalau derajat 2 cuma vesikelnya cuma berisi cairan atau dasarnya merah. Ini vesikelnya udah berisi darah hemoragik. Derajat 4 nekrosis seluruh lapisan kulit termasuk gangren, busuk jaringannya. Ada yang hitam belum busuk, ada yang hitam udah gangren, ini busuk.
Obatnya kalau ada gangren dioperasi atau diamputasi. Kalau bisa pun pasien masih di derajat 1-2 udah ditangani ya, dibedah, dibuka jaringan-jaringan yang bengkak, dicari pembuluh darah yang aktif, kemudian jaringan tadi itu dibebaskan sehingga ibarat gini. Kalau tadi bengkak jaringannya, maka dilakukan tindakan fasiotomi namanya. Jadi fasianya dibelah, dibuka sehingga aliran darahnya itu menjadi lega, aliran darah lancar. Itu operasinya. Tapi kalau udah derajat 3-4 sangat sulit, maka sebaiknya dilakukan tindakan amputasi. Karena kalau dibiarkan derajat 3-4 ini infeksi terus-menerus, pasien bisa mati oleh karena sepsis. Ini contoh ya, frostbite hanya pucat saja ini. Kalau udah mulai frostbite, udah pucat makin luas, ya suhunya kan kalau frostbite ini kan ya di bawah 15. Kalau frostbite ini di bawah 0 derajat. Tengok, yang putih ini iskemik ya. Darah ke kulit kurang lama-lama meluas, lama-lama menghitam seperti ini. Kalau udah menghitam kayak gini, udah tinggal dipotong aja, diamputasi. Diamputasi sampai mana yang terlihat nanti darahnya aktif. Biasanya dipotong sampai jaringan yang sehat. Kalau dipotongnya di hitamnya disisakan juga, maka jaringannya juga nggak akan makin infeksi. Nanti lama kalau dibiarkan ini lama akan naik ke atas nih hitamnya terus-menerus. Kalau nggak dipotong semua ini, nanti akan sampai ke malah telapak tangan, ke pergelangan tangan, malah satu tangan nanti. Ya. Nah, tadi frostbite derajat 1 itu ini hiperemi, vesikel, bula, merah saja. Derajat 2, ya seperti ini muncul vesikel makin besar. Ya, derajat 3 udah mulai menghitam seperti isinya hemoragik. Dan sebenarnya ini trauma dingin ya, cold injury. Ada juga kondisi seperti ini mirip penyakit seperti Buerger disease atau Raynaud disease, penyakit pada arteri, ya oklusi arterinya bukan karena cold injury, biasanya juga dijumpai pada pasien perokok berat, jadi karena perokok darahnya kental, obstruksi darah di perifer, maka gambarnya juga seperti ini, ya hitam, nah vesikel, bulan, akhir pada hitam. Kalau pada injury, orang nggak perokok pun, kalau dia nggak terbiasa udara dingin, berwaktu lama, suhu di bawah 0, resiko bisa terjadinya frostbite. Nah seperti ini ya. Ini lama-lama akan jaringan akan menghitam. Yang frostbite ada 3 hiperemi, pecah bunyi udah pecah bulannya nih. Ya, kalau dibiarkan juga akan suseperti ini. Ini contoh pada orang perokok juga bisa ditemukan ya, oklusi jaringan tanpa cold injury juga bisa jadi pada pasien perokok. Ini harusnya dipotong. Jadi kalau jaring hitam ini dibiarkan akan terjadi infeksi, gangren namanya. Jadi kok nggak diamputasi, ini malah meluas ke atas terus nih, terus ke atas. Akhirnya pasien bisa mati ya. Ini dipotong karena jaringannya sudah mati, udah infeksi. Kalau nggak dipotong nanti infeksi bisa sampai ke atas. Nah, dari istilahnya ini dia non trauma dingin tidak membeku atau non freezing injury. Jadi terjadi karena kerusakan endotel mikrovaskular, darahnya nggak jalan, stasis dan oklusi vaskular sebagai akibat kontak menahun dengan keadaan basah. Dan juga ya suhu dingin di atas beku misalnya pada suhu 1,6 suhu Celcius ya bisa terjadi ya. Memang tidak langsung frostbite, tapi karena lama terus-menerus bisa terjadi trauma cold injury. Tanda-tandanya bisa berupa hiperemi, merah, nyeri seperti terbakar. Nyeri seperti terbakar itu oleh karena sarafnya nggak dapat pasokan darah, sehingga muncul seperti gejala neuropatik. Disertai demam, ya inflamasi badannya, infeksi bahkan vesikel, ekimosis dan ulcerasi ulkus kayak terbentuk gaung seperti pecahan meteor, seperti gaung seperti ulcerasi. Ya, dikatakan hipotermia sistemik. Nah ini hati-hati. Sekarang masuk ke hipotermia sistemik. Hipotermia itu dikatakan hipotermia jika ya suhu 32-35. Kalau sedang 30-32 dan berat di bawah 30. Ya makanya jangan sampai suhu kita di bawah 35 dan itu berisiko terjadinya hipotermia sistemik. Tubuh akan mengalami vasokonstriksi hebat, enzim-enzim tubuh tidak bekerja dengan baik dan para organ-organ tubuh kita tidak akan bekerja dengan sempurna. Ya. Sama saja ya. Sorry, nah mundur ya, sorry ya. Balik ke situ dia ninter ya. Sorry. Ya, jadi gejala hipotermia itu adalah penurunan suhu tubuh inti, kur temperatur yang dihitung diukur dari
di kuping ya. Sekarang kan mengukur suhu ada yang ditempel di kuping atau mengukur di esofagus atau di daerah rektum ya. Tuh. Jadi penderita merasa dingin. Kalau kita di ketiak cukup, nggak ada masalah ya. Penderita teraba dingin, tampak dingin ya, tampak kelabu atau pucat dan sianosis. Sianosis itu mulai membiru ya. Di mana kita lihat di hidungnya, di bibirnya ya, ujung jarinya. Menggigil, mengantuk dan irritable itu bingung, itu artinya oksigen kotak udah mulai kurang. Jadi kalau pasien-pasien dengan GID, apalagi trauma, dehidrasi perdarahan, udah mulai mengantuk, gelisah, bingung, itu hati-hati oksigen ke otak karena sudah mulai berkurang. Bicara pelan dan celat, gangguan penglihatan, apalagi gangguan penglihatan udah jelas lah bahwa jalan darah ke otak kurang sekali. Pada saja melanjut, ya kan, pasien menggigil, berhenti memang, lama-lama makin lemah. Maka pasien ketika masih menggigil itu masih ada kompensasinya, itu secara tubuh untuk meningkatkan suhu tubuhnya. Tapi kalau lama dibiarkan, menggigilnya akan berhenti, pasien makin lemah, ya kan, frekuensi nadi napas tidak terukur, bahkan sampai pada kematian. Maka haram hukumnya membiarkan pasien dalam keadaan kedinginan, tidak boleh. Apalagi pasien trauma, kecelakaan, ya, yang masuk ke sungai lah dia, tersiram air lah dia, atau pasien kardiak arrest, kalau bisa suhu dijaga, harus dijaga dalam keadaan fisiologis, minimal dalam keadaan 36, 37, ya. Penanganan, ya dihangatkanlah, ya. Jika terpapar dengan kedinginan, pindahkan ke yang hangat. Jika dia jaringan tubuhnya tersentuh terus sama yang dingin-dingin, ditempatkan yang hangat. Terus baju-baju yang sempit dan lembab harus dilepaskan dan diganti dengan selimut hangat. Dilakukan segera mungkin untuk mengurangi waktu. Apabila penderita bisa minum, berikan minuman yang hangat. Ya, karena bagian tubuh yang kedinginan setelah hangat bersuhu 40 derajat Celcius. Tapi kalau suhunya tapi di 35, di bawah 35, maka rendamlah suhu air di dalam air hangat 40 derajat Celcius, bukan pada air mendidih ya, air hangat 40 sampai warna kulit dan perfusik normal. Jika pasien mengalami trauma injury, trauma kedingin, maka kasihlah yang hangat. Jika pasien trauma panas, ya kan, bakar, maka berilah dengan yang dingin. Misalnya tangannya kebakar, ya siramlah dengan dingin. Tapi kalau luka bakarnya udah lama, ya nggak ada gunanya lagi. Tapi kalau baru kejadian, misalnya dia di depan mata kalian lihat pasien tiba-tiba mobil kecelakaan, bensin ini tersiram ke tubuh dia, luka bakar, siram dengan air dingin, ya, bajunya dilepaskan agar tidak baju itu bikin tempat menjadi tempat hal yang menjadi tempat pembakaran baru, ya. Sama ini, ya, tubuh, karena kalau pasien tenggelam, pasien trauma injury akibat ditemukan di daerah sungai atau tempat yang dingin, maka bajunya itu yang tempat menyimpan airnya harus dilepaskan sehingga diganti dengan yang hangat sehingga dia dinginnya bisa berkurang. Nah, penanganan pada trauma yang dingin ini ya sebenarnya tujuan untuk mencegah agar tidak terjadi vasokonstriksi terus-menerus sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan bahkan kematian. Kalau pada frostnite atau frostbite, jika muncul vesicle, maka menurut ini tidak boleh dipecahkan. Takutnya nanti malah memperlebar luka atau takutnya malah membuat infeksi. Tapi ada pendapat lain bahkan katanya harus dipecahkan. Ya, kalau selain ini bilang jangan dipecahkan. Boleh berikan anti tetanus, profilaksis tergantung status imunisasi. Kalau dia lukanya kotor, terus dia belum pernah divaksinasi ATS, ya itu sebaiknya ini kan, bentar ya, Aldi. Ya maaf. Jadi pemberian jika kalau perlu diberikan antibiotik ya, misalnya ini kalau di daerah dia udah tahu lah dia sebaiknya diberikan antibiotik ya. Apa yang cocok untuk kulit, gram positif misalnya ya. Luka dijaga tak bersih ya, maksudnya dikompres atau diperban. Kalau bisa lukanya jangan
Kalau bisa rawat terbuka karena takutnya nanti kumannya kuman anaerobik berbahaya ya. Penderita dilarang merokok. Nah, lihat kalau merokok akan makin menyebabkan terjadinya vaskokonstriksi atau oklusi dalam mikrovaskular ya. Dan diberi obat-obat seperti vasodilator dan jangan vasokonstriktor. Dilarang berjalan sampai edem hilang ya. Kalau dia berjalan nanti kakinya ada udem, luka, makin berjalan makin luka, makin infeksi nanti berbahaya ya. Sedikit lagi ya, upaya untuk memulihkan frostbite jangan jaringan mengenai frostbite atau luka yang karena trauma injury bisa dilakukan pertama pemberian pengencer darah seperti heparin, trombolitik atau oksigen hiperbarik. Ya, atau dikerjakan berupa fasiotomi ya. Jadi jaringannya itu dibuka, fasianya dibuka atau dilakukan simpatektomi. Maksudnya pemudara simpatis itu dipotong atau diblok. Kalau di anestesis sekarang bisa diblok sehingga terjadi simpatis ini kan vasokonstriksi. Jika diblok sarafnya atau dipotong akan terjadi vasodilatasi daerah yang dimaksud. Misalnya kalau untuk di daerah ekstremitas bawah itu saraf simpatisnya itu di L2 L3 terletak di letaknya berada di depan daripada korpus vertebral modul 3 tepatnya di sepertiga anterolateral ya. Kalau naik ke atas kalau di daerah torak di daerah abdomen simpatisnya itu kayak di daerah pelvis, daerahnya saraf simpatis itu superior hipogastrik. Itu letak L5 di depan L5 S1. Kalau di daerah upper atau epigastrium itu simpatisnya berupa plexus soiliac, letaknya di depan aorta abdominalis di antara turakal 12 gimbal 1. Kalau di torak itu yang menanggapi saraf simpatis di daerah tangan itu T2 T3 ya, saraf di T2 T3 di depan anterolateral daripada korpus vertebral di T2 ya. Kalau di daerah kepala leher itu saraf simpatis berupa ganglion stellata ya, letaknya di daerah anterolateral daripada C6 C7 ya, itu kira-kira ya. Tetapi memang jika udah terjadi frostbite, udah hitam jaringannya, maka nggak efektif lagi. Yang efektif ketika pasiennya masih dalam kondisi masih jaringan masih pucat, masih memerah. Tapi kalau udah mulai hitam, itu tidak ada manfaatnya lagi. Ya harus diamputasi. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Ada yang mau ditanya, silahkan. Ada yang mau ditanya di luar topik ini juga silahkan berkaitan dengan trauma. Saya kasih waktu. Saya tahu kalian sangat lelah sekali ya, ingin segera bertemu kuliahnya. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, biar saya tutup kuliah kita. Terima kasih. Izin bertanya, Dok. Silakan. Izin bertanya, Dok. Tadi kan Silakan. terjadi nekrosis karena kondisi kurang oksigen ya, Dok. Iya. Kenapa tidak terjadi clubbing finger, Dok, seperti pada heart disease gitu, Dok? Oke, makasih. Saya jawab ya. Nah, clubbing finger itu kan kita ditemukan pada kondisi hipoksia, jadi dan kondisi lama. Jadi pada kondisi-kondisi seperti PPOK atau bangkai jantung itu, oklusi atau kekurangan profesi kejaringan itu tidak sehebat pada kondisi seperti frostbite atau frostbite. Jadi walaupun jadi tubuh masih bisa berkompensasi dengan meningkatkan jumlah jaringan di perifer, ya kompensasinya mungkin terjadi clubbing finger. Tapi pada frostbite nggak bisa, oleh karena memang nggak sempat tubuh beradaptasi. Kalau istilahnya gini, kalau ada tubuh-tubuh yang kayak ada clubbing finger atau misalnya bentuk tubuh yang lain setelah muncul bentuk tubuh tertentu pada kondisi tertentu, itu sebenarnya bagian dari kompensasi tubuh pasien bisa gagal bisa enggak. Kalau pada gagal jantung atau PPOK muncullah clubbing finger seperti itu oleh karena memang kondisi di mana pasien jaringan tidak mengalami anoksia dalam waktu lama. Jadi masih muncul dia. Gimana dia muncul clubbing finger sementara jaringannya udah mati duluan. Jadi nggak sempat muncul kompensasi di jaringan yang mengalami pembekuan tadi, mengalami kekurangan vaskular tadi, tetapi udah nekrosis duluan. Jadi kalau jaringan yang mati, yang hitam itu namanya nekrosis. Sebelum nekrosis namanya iskemik. Nah, jadi kalau bisa sebelum pasien terjadi nekrosis, maka di saat dia masih iskemik itulah ditangani dengan bagus. Apakah dikasih heparin, trombolitik, oksigen hiperbarik, fasiotomi, yang maksudnya dia pembuluh darahnya dilapangkan oleh karena jempitan sekitarnya seperti luka bakar. Luka bakar misalnya di tangan nih. Tangannya luka bakar itu bengkak udem. Agar pembuluh darahnya lancar, maka
disayat itu tangan-tangannya, di fasianya dibuka agar pembuluh darah di jaringan itu menjadi lebih lega. Mungkin itu dari saya. Baik dok, terima kasih dokter. Ya, Permisi dok, saya ingin bertanya dok. silakan. Untuk vesikel atau bula itu dok, tujuannya untuk apa ya, dok? Mekanisme tubuh kita ngebentuk itu? Apakah karena panasnya sama karena dingin, kenapa bisa terbentuk vesikel itu dok? Vesikel bula itu kan sebenarnya oleh karena adanya leakage cairan dari pembuluh darah perifer keluar kan. Jadi ketika terjadi injuri, trauma atau pendingin, maka dinding pembuluh darah itu udah mulai mengalami inflamasi, meregang dia. Maka cairan dari pembuluh darah yang bisa lewat itu akan keluar. Apakah itu protein, air biasa, dan juga bagian dari mekanisme dari pertahanan tubuh kan, inflamasi. Jadi kalau ada jaringan yang luka, kebakar, terjadi bula, atau bengkak atau merah, itu bagian dari mekanisme untuk melindungi jaringan yang luka tadi. Kedua, hal begitu tadi oleh karena memang terjadi leakage cairan pada pembuluh darah oleh karena leakage cairan pada jaringan sekitar oleh karena memang sel atau pembuluh darah itu mengalami injuri. Jadi sel itu atau jaringan konten kan cairan, isi cairan. Jadi ketika mengalami trauma oleh karena panas atau dingin atau yang lain, maka dinding sel itu akan mengalami gangguan, dia lebih meregang misalnya, atau pembuluh darahnya mengalami trauma lebih meregang, maka cairan itu akan lebih mudah shift ke jaringan yang bersifat yang lebih kuat misalnya ya. Mungkin seperti itu. Dan juga bagaimana mekanisme tubuh untuk melindungi jaringan itu agar tidak lebih kena trauma. Makanya pendapat ahli lain bilang bahwa sebaiknya vesikel bula itu jangan dipecahkan oleh karena itu mekanisme tubuh. Kedua, resiko infeksi. Ketiga, vesikel itu akan hilang sendiri oleh karena kita punya mekanisme absorpsi juga, absorpsi sendiri cairan tersebut. Tapi sebagian lain maka bahwa itu harus dipecahkan karena mungkin bisa menjadi tempat infeksi juga. Mungkin itu dari saya, Bisa. Terima kasih dok. Oke, baik. Kayaknya sudah tidak ada. Terima kasih. Sudah nanti bahan nanti dikasih ke Komting ya. Nanti kalau ada pun soal ujiannya tidak akan susah-susah ya. Semoga ke depan kalian makin pintar, makin cerdas, segera bisa kuliah tatap muka. Saya akhiri ya. Terima kasih ya. Salam.